Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita melanjutkan ngaji kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tidak asing lagi bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun terdapat pada surat Fatihah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Maka konekkan antara tujuan Allah menciptakan kita dengan ayat iyyaka na'budu. Ibnu Qayyim mengatakan di sini, wa bana iyyaka na'budu ala arba'i qawaidah. Iyyaka na'budu itu harus terbangun di atas 4 pondasi. Jadi iyyaka na'budu itu harus dibangun di atasnya 4 pondasi. Berarti kalau 4 pondasi ini enggak ada, iyyaka na'budu Anda enggak berfungsi. Kalau iyyaka na'budu enggak berfungsi, berarti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu juga tidak berfungsi. Nah, apa itu 4 pondasi? Pertama, at-tahaqququ bima yuhibbuhullahu wa rasuluhu wa yardahu min qawlil lisani wal qalbi wa amalil qalbi wal jawariki. 4 pondasi. Yang pertama adalah mewujudkan apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Rasulullah cintai dan apa-apa yang keduanya meridhoinya. Jadi iyyaka na'budu itu harus mewujudkan, melaksanakan seluruh apa yang Allah cintai dan Rasulullah cintai dan apa-apa yang mereka keduanya meridhoinya. Ini harus terwujudkan. Nah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi itu letaknya di 4 organ. Di 4 organ ya. Organ pertama qaulul lisan. Yang kedua qaulul qalbi. Ketiga amalul qalbi. Yang keempat amalul jawarih. Berarti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan qaulul lisan yang Allah ridhai, wa qaulul qalbi yang Allah ridhai, wa amalul qalbi yang Allah ridhai, wa amalul jawarihi yang Allah ridhai. Idzan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terletak pada iyyaka na'budu dengan merealisasikan 4 organ tubuh kita, supaya 4 organ tubuh kita itu kita acu, kita jalankan dengan semua dengan bentuk yang penting Allah ridho dan Rasulullah ridho, Allah senang dan Rasulullah senang. Semisal qaulul lisan. Apa itu qaulul lisan? Dicontohkan oleh beliau
dengan contoh yang mendalam. Wa ila qaul lisan itu banyak contoh. Qaul lisan kayak misal kita ngaji qiraatul Quran, qaul la ilaha illallah, zikir, itu qaul lisan. Tapi beliau mengatakan al-ikhbaru anhu bidzalik wa da'watu ilaih wa dzabbu anhu wa tabyinu butlanil bid'ah al-mukhalifati lahu wal qiyamu bi dzikri wa tablighu awamirihi. Beliau mencontohkan dengan suatu contoh yang amat penting berupa al-ikhbaru anhu bidzalik, ay mengkhabarkan dengan lisan kita semua apa yang Allah khabarkan tentang dirinya terkait dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Idzan qaulul lisan, kita harus berani menyampaikan kepada umat tentang apa saja yang Allah khabarkan. Apa saja yang Allah khabarkan berkaitan tentang dirinya. Allah punya ini, Allah punya nama ini, Allah berbuat begini, begini. Sampaikan. Ada qaulul lisan. Dan itu suatu ibadah yang Allah meridhai dan Allah mencintainya. Wa da'watu ilaih, dan didakwahkan, diserukan, kesadarannya mengkabarkan tapi didakwakan. Wa dzabbu an, dan kita membela tentang apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan, kita bela. Bahkan kita harus menjelaskan batilnya bid'ah yang menyelisih pondasi tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat, sifatnya Allah perbatasannya 5, lalu sifatnya Allah dibagaimanakan, disamakan dengan makhluknya. Ini kita bela, kita jelaskan bahwasanya itu adalah pendapat yang batil. Ini adalah mewujudkan kata iyyaka na'budu berbentuk qaulul lisan. Kemudian juga menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umat, berdakwah ilallah. Bukan berdakwah ngerasani orang, bukan, tapi berdakwah ilallah. Berdakwah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan. Kemudian beliau mencontohkan lagi terkait dengan qaulul qalbi. Qaulul qalbi adalah meyakini. Qaulul qalbi, ucapan hati, itu berbentuk meyakini. Meyakini semua apa saja yang Allah khabarkan tentang dirinya itu benar. Dan semua yang Allah khabarkan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatannya itu benar. Itu namanya qaulul qalbi. Dan kita berusaha menjalankan qaulul lisan wa qaulul qalbi sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan sesuai apa yang Rasulullah ridhai. Karena ini adalah perwujudan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan perwujudan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kemudian wa amalul qalbi, amalan hati. Dibedakan antara qaulul qalbi dan amalul qalbi. Kalau qaulul qalbi itu berbentuk keyakinan, meyakini. Kalau amalul qalbi menggunakan amalan, membutuhkan kerjaan. Kayak apa? Kayak kal mahabbati, cinta kepada Allah. Wa tawakkul alaih, bertawakal kepadanya. Wal inaba ilaih, kembali kepadanya. Takut, roja, sabar di atas perintah-perintahnya, ridha dengan perintah-perintahnya, menundukkan. Ini semua adalah amalan hati. Jadi tolong dibedakan antara qaulul qalbi wa amalul qalbi, karena mutaqaddimun itu membahasakan dua ini sering banget. Ada amalul qalbi, ada qaulul qalbi. Amalul qalbi
Itu perbuatannya hati. Kayak cinta, takut, mengharap, tunduk, sabar. Itu kan hati itu. Adapun kata qaulul qalbi itu berbentuk keyakinan. Keyakinan semua yang Allah kabarkan, semua yang Allah sampaikan, semua yang Allah ceritakan tentang alam-alam ghaib, semua kita yakini itu termasuk amak qaulul qalbi, ucapannya hati. Kemudian wa amalul jawarih, amalan organ tubuh. Maka organ tubuh kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah. Amalan tubuh kita gunakan untuk meraih cintanya Allah. Maka empat organ tubuh kita ini, yaitu qaulul lisan, wa qaulul qalbi, wa amalul qalbi, wa amalul jawarih, gunakan dan upayakan, maksimalkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita semuanya semakin nambah hari, semakin mendekati kepada kematian kita. Semakin mendekat, semakin tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, berarti semakin dekat kepada ajal kita. Dan menunggu ajal atau ketika ajal itu datang, maka tinggallah persiapan kita yang bisa menyelamatkan diri kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi yang kedua, fondasi yang kedua setelah at-tahaqquq bima yuhibbu wa rasulullah, beliau mengatakan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu adalah fondasi kedua. Anda tidak akan bisa menjalankan ubudiyah tadi dengan 4 organ tubuh tadi, nggak akan bisa, melainkan Anda harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ait tabri'atun li nafsika. Diri kamu nggak punya apa-apa. Anda nggak punya kekuatan apa-apa untuk mewujudkan ubudiyah 4 tadi. Kita semua nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa. Anda bisa mewujudkan 4 organ tubuh tadi. Anda tundukkan di atas ketaatan kepada Allah. Itu bukan karena diri Anda, bukan karena kekuatan Anda, bukan. Tapi semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cabutlah dari kamu kesombongan. Cabutlah dari kamu kesombongan, karena kita semua nggak punya apa-apa. Ini adalah iyyaka nasta'in, talabun lil i'anati 'alaiha wa taufiqi laha. Meminta pertolongan kepada Allah untuk dibantu bisa mewujudkan tadi dan diberi kemudahan untuk bisa mewujudkan tadi. Kemudian fondasi yang ketiga adalah siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar. Tunjukkan kami jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya nggak akan bisa kita mewujudkan iyyaka na'budu tanpa berdoa. Tanpa berdoa. Kita nggak bakal bisa mewujudkan iyyaka na'budu tanpa berdoa. Ini kekuatan doa yang bisa mewujudkan iyyaka na'budu. Talabul isti'anah jelas. Yang ketiga, meminta doa. Doa apa? Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Karena kalau hanya iyyaka na'budu saja, kurang. Karena apa? Karena jalan yang lurus ini banyak, lebih terperinci. Jalan yang lurus, meminta kepada Allah pertolongan
Berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Dia adalah jalan mengilmui dan mengamalkan. Berarti dimudahkan oleh Allah untuk kita belajar ilmu agama dan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Ini yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir adalah iltizamun wa iqrarun liiltizamun li ahkami hadhil arba'ati wa iqrarun biha. Harus ada komitmen dan pengakuan. Adanya pengakuan dan komitmen dari diri kita masing-masing untuk bisa menjalankan 3 poin tadi. Poin pertama adalah at-tahaqquq. Poin kedua, thalabul isti'anah. Poin ketiga adalah thalab doa. Yang nomor 4, butuh pengakuan. Ternyata pengakuan dan komitmen itu termasuk wujud, termasuk punya andil besar di dalam mewujudkan iyyaka na'budu. Maka disinilah teman-teman semuanya 4 poin tadi akan bisa mewujudkan iyyaka na'budu dan akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin penting, keberhasilan apapun dari diri kita, baik dalam urusan ibadah atau dunia, itu membutuhkan sebuah komitmen dan sebuah pengakuan. Komitmen dan pengakuan ini punya andil besar untuk terrealisasikan apa yang kita inginkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya dan menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.